Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami perwakilan dari infografis kelas 10H. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual di sekolah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada ketua kami yang bernama Maulia Salsabila, yang kedua ada Fani Ahmad Habibi, yang ketiga ada Alda Risma, yang keempat ada Afan Afandi, Farhan Saputra, Oktavia Ramadhani, Ratna Andriani, Salwa Kamila atau saya sendiri, dan Toshihiro Ziet. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pelecehan seksual. Perlu kita ketahui, pelecehan seksual secara verbal adalah ucapan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Namun sayangnya di Indonesia hal itu dianggap wajar. Padahal pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk dari kekerasan. Jenis-jenis pelecehan seksual yang pertama adalah pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual yang tergolong berat dan memicu trauma parah bagi para korbannya serta mengakibatkan gangguan kesehatan mental yang mendalam. Yang kedua ada pelecehan gender. Merupakan perilaku yang menghina serta kerendahan seseorang baik pria maupun wanita melalui gambaran ataupun tulisan. Yang ketiga adalah perbuatan menggoda. Banyak orang yang menganggap perbuatan ini biasa saja, padahal perbuatan ini tergolong ke dalam jenis pelecehan yang mencakup seks yang menyinggung dan tidak diinginkan. Yang keempat ada pemaksaan seks. Dalam hal ini, para korban seringkali diancam akan mendapatkan hukuman jika tidak menuruti kemauan sang pelaku dalam memuaskan nafsunya. Yang terakhir ada penyuapan seks. Merupakan seks yang dilakukan dengan imbalan berbagai janji. Mereka menganggapnya simbiosis mutualisme yang dinamakan seksual, dan biasanya terjadi secara halus atau terang-terangan. Contoh-contoh kekerasan seksual di kalangan pelajar antara lain menarik pakaian, catcalling, mengajak berbuat mesum, menyentuh tubuh tanpa izin. Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual adalah Pasal Pelecehan Seksual 294 Ayat 2 KUHP Indonesia, Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral. Mangsa para predator seksual: SD 64,7%, SMP 23,5%, SMA 11,7%, Universitas 77%, dan Ponpes 27%. Jumlah kasus kekerasan seksual di sekolah pada tahun 2020 menurut Komnas Perempuan sebanyak 6.872 kasus. Jumlah kasus pelecehan seksual di sekolah pada tahun 2021 menurut Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual sebanyak 14.517 kasus atau sama halnya dengan 73%. Berikut ini adalah rentetan kasus pada tahun 2020. Selasa 10 Maret 2020, kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah kembali terjadi menimpa seorang siswi SMK di wilayah Sulawesi Utara. Siswi tersebut menangis dan meronta ketika dengan sengaja teman-temannya melakukan pelecehan seksual di dalam kelas. 8 Januari 2020, guru SD yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 12 siswinya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diberhentikan sementara sebagai PNS usai ditetapkan sebagai tersangka. 16 Desember 2020 pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, 3 siswi SMK yang sempat menjalani pelatihan kerja lapangan di kantor Kelurahan Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan jadi korban pelecehan seksual. Di antaranya berusia 16 tahun dan satu korban berusia 17 tahun. Rentetan kasus pada tahun 2021. Kasus yang pertama terjadi pada bulan Maret tahun 2021, yaitu terjadinya sebuah kasus pelecehan terhadap 25 siswa dan siswi di sekolah berpola asrama Taruna di Timika, Papua yang dilakukan oleh pembina. Kasus yang kedua terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yakni oknum kepala sekolah dasar di Medan, Sumut menjadi tersangka karena terbukti melakukan pelecehan terhadap siswinya. Kasus yang ketiga terjadi pada bulan Juni tahun 2021. Diketahui orang tua siswi di Kota Bima melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan kepala sekolah. Dan tidak hanya itu, polisi mengungkap ada 20 wali murid yang melakukan akses yang sama. Jadi, ini adalah kesimpulan materi dari kelompok kami. Yang pertama, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya siswa yang belum berpengetahuan tentang pelecehan seksual dan tabu dalam hal tersebut, sehingga banyaknya kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di Indonesia.
Yang kedua, sayangnya pelecehan seksual di Indonesia masih dianggap wajar, padahal hal itu merupakan kekerasan. Banyak sekali jenis dan contoh pelecehan seksual yang ada di sekitar kita. Pelaku pelecehan seksual juga dapat mendapat hukuman sesuai UUD yang tertulis di negara kita. Pelaku pelecehan seksual tidak mengenal umur, mangsa bahkan SD hingga universitas pun dapat jadi mangsanya. Pelecehan seksual dari tahun ke tahun semakin banyak. Yang ketiga, dalam kasus tersebut, hukum pelecehan seksual yang terjadi masih banyak, kasus-kasus yang masih belum terungkap, bahkan belum banyak diketahui. Korban yang tidak mengekspos karena pelaku yang menutupinya dengan kekuasaan tersebut, sehingga banyak korban yang tidak berani speak up tentang hal tersebut. Dan sampai kini pelecehan seksual masih banyak terjadi di Indonesia. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya mengetahui dampak buruk pelecehan seksual. Hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan untuk menjamin kehidupan Anda dan keluarga Anda di masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.